Di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahra. Ada 12 bulan yang sudah kita kenal. Tentu yang dimaksud bulan ini adalah bulan Qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita hadir di majlis ilmu ini. Insyaallah mudah-mudahan akan menjadi catatan amal di dalam lembaran-lembaran amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperberat timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqamah ila akhir hayat, husnul khatimah, berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh beliau, yaitu ajaran Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih terus berusaha mengkaji nilai-nilai syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan para ulama asatidz, hingga saat ini kita masih dapat mempelajari atau mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji seputar syahr Rajab, bulan Rajab. Kalau kita lihat memang di grup-grup WA itu sudah banyak yang men-share, menyampaikan tentang fadilatul Rajab, keutamaan bulan Rajab, keutamaan amal soleh pada bulan Rajab, keutamaan bahkan berpuasa pada bulan Rajab. Para ulama pun juga sudah menyampaikan sejak lama. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat tentang as-shaum, puasa pada bulan Rajab. Maka coba kita pahami sama-sama
tidaknya menjadi ilmu kita, tidak menerima di grup WhatsApp tapi kita memahaminya dan mengkajinya sehingga kita bisa memiliki ilmu dan amal terkait khususnya bulan Rajab. Pembahasan ini kami ambil dari kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad, tulisan Utsman Ibn Hasan Ibn Ahmad Asy-Syakir Al-Khubari. Utsman Ibn Hasan Ibn Ahmad Asy-Syakir Al-Khubari. Beliau adalah ulama Al-Qarn Al-Thalith Asar Hijrah, ulama abad 13 Hijrah. Ulama termasuk ulama abad ke-13 Hijrah. Jadi 13 tahun setelah peristiwa Hijrah, ada ulama namanya Utsman Ibn Hasan menulis sebuah buku yang judulnya Durratun Nasihin. Durrah itu mutiara, nasihin itu orang-orang yang memberi nasihat, atau mutiara-mutiara nasihat bil wa'zi wal irsyad, yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan irsyad. Irsyad itu petunjuk bagi kita semua. Jadi memang para ulama kalau buat buku memang sesuai dengan tujuannya. Isi buku itu tergambar dari judul dari buku. Jadi kalau kita baca buku, pahami dulu judulnya. Setelah memahami judul, baru kita memahami isi dari buku itu, sehingga bisa mengambil manfaat. Adalah maksud Allah Subhanahu wa taala, beliau di dalam kitabnya berbicara tentang fi fadilatul Rajab, keutamaan bulan Rajab. Beliau menyampaikan pertama surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wa la tadhlimu fihinna anfusakum. Arti ayat ini, inna iddatash shuhur, iddah itu bilangan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran. Ada 12 bulan yang sudah kita kenal. Tentu yang dimaksud bulan ini adalah bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah bukan Syamsiyah, tapi bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, dan sampai saat ini masuk kepada bulan Rajab. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran, bahwa bulan itu sudah Allah tetapkan ada 12 bulan. Kapan ditetapkan oleh Allah? Di mana ditetapkan oleh Allah? Fi kitabillah. Apa yang termasuk kitabillah? Fi Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa jumlah bulan itu ada 12. Kapan ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu sudah ditetapkan. Ada 12 jumlah bulan. Makanya manusia sepakat tidak ada jumlah bulan lebih dari 12. Kecuali ada jadi 13 Pak Forman.
ada gaji 14, gaji bulannya tetap 12 ya. Itu yang ASN ya. Di Lauhul Mahfuz, jadi sudah tertulis ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kadar takdir setiap makhluk itu bi-khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit. Itu tentang takdir manusia. Kalau tentang bulan ini, yauma khalaqas. Jadi pada saat diciptakan oleh Allah langit dan bumi, maka Allah pada saat itu sudah tetapkan bahwa jumlah bulan ada 12. Isna asyara syahra. Jadi termaktub yang di dalam Al-Quran bahwa jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Minha arba'atul hurum. Di antara jumlah bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dimaknai 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata haram di dalam Al-Quran itu bisa bermakna haram lawan kata dari halal. Bisa juga makna haram itu artinya mulia. Maka ada Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Di dunia hanya ada 3 tempat. Pertama Makkah, Madinah, kemudian di Palestina. Maka orang yang haji umrah itu biasanya memang disebut haram. Maksudnya bukan haram lawan kata halal. Haram yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Ketika kita mendengar kalimat Masjidil Haram, maka yang dimaksud adalah masjid yang dimuliakan, bukan masjid haram, tapi masjid yang penuh dengan kemuliaan. Minha arba'atul hurum. Di antara yang 4 bulan itu, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya untuk melakukan, kalau pada zaman dahulu itu dilakukan peperangan. Orang Arab itu paling hobi perang, tapi antar suku. Dia berpikir pelangnya berkepanjangan, pelangnya itu seumur hidup. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibuatlah ada beberapa bulan yang di situ tidak boleh perang, gencatan senjata. Apa yang dimaksud 4 bulan itu? Wahidul fardun wa huwa Rajab wa thalatha sardun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan thalatha mutataliyat wa wahidun madar. 3 bulan itu ada yang berurutan, ada yang terpisah. Apa yang terpisah? Itulah bulan Rajab. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim.
أي تحريم الأشهر الأربعة والدين القيم دين إبراهيم وإسماعيل وكانت العرب قد تمسكت به ورثت منها فكان يعظمون أشهر الحرم. Jadi memang orang-orang Arab itu sangat memuliakan 4 bulan ini. Ya. Yuharrimuna al-qital fiha. Mereka sepakat tidak boleh ada perang pada bulan itu. Para ulama menyebutkan apa rahasianya? Rahasianya ada kaitan dengan ibadah haji. Bulan Zulqa'dah orang persiapan berangkat haji. Zulhijjah orang haji. Muharram orang balik dari haji. 3 bulan ini tidak boleh ada perang. Karena pada saat bulan Zulhijjah umat Islam sedang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, di tanah haram Masjidil Haram. Dari maka Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu artinya janganlah berbuat zalim pada bulan-bulan itu terhadap diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud? Tidak jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat dosa pada bulan itu. Bukan berarti bulan lain boleh tak. Maksudnya bulan itu sangat mulia. Bulan Rajab ini sangat mulia. Jangan sampai berbuat dosa pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya tentu akan lebih besar lagi nilainya. Kalau pahalanya besar, kalau kita melakukan amal baik, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi begitu juga ketika kita melakukan dosa pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala wala tadhlimu fihinna anfusakum, maka kita berusaha pada bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sesungguhnya 12 bulan yang Allah ciptakan itu memiliki nilai kemuliaan masing-masing. Ya. Ada kaitannya yang berurutan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, itu kaitan erat dengan kemuliaan bulan itu, jangan sampai ada perang. Bulan itu harus diisi dengan amal ibadah kebaikan. Jangan berbuat maksiat, tinggalkan maksiat, terkhusus bulan itu. Tapi ada bulan lagi yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban. Rasulullah tidak ada Rasulullah berpuasa penuh selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Rasulullah hampir banyak berpuasa hari-hari pada bulan Sya'ban. Bulan Ramadan apalagi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan sesungguhnya setiap bulan itu ada nilai-nilai kemuliaan, maka hendaklah diisi dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemuliaan pada setiap bulan. Maka kita memang kadang lalai, kita lebih ingat yang semua kita lebih ingat bulan Januari, Februari, Maret dibanding mengingat bulan-bulan Qamariyah yang itu adalah sesungguhnya bulan kita, bulannya umat Islam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla min al-asad wa abradu min al-thalji wa atyabu min al-masjid. Faqultu li Jibril ya Jibril liman hadha? Qala liman shalla 'alaika fi Rajab.
Rasulullah SAW pada malam Mi'raj, pada malam Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat sebuah sungai. Pada Mi'rajnya Nabi melihat sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal. Rasa airnya itu lebih manis dari madu. Wa abradu minal thalji, lebih dingin dari salju. Sungainya. Wa atyabu minal misk, baunya itu lebih wangi dari minyak kasturi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, sungai itu untuk siapa ya Jibril? Maka Jibril menjawab, qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Jibril menjawab, sungai itu diperuntukkan bagi orang yang memperbanyak sholawat pada bulan Rajab. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh ulama pada bulan-bulan yang mulia itu, termasuk bulan Rajab ini, memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terperbanyak. Dalam hadis Nabi SAW, kalau bulan biasa itu, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi asra, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya 10 kali lipat. Bagaimana salawatnya Allah untuk kita? Apa maksudnya? Allah akan memberikan pahala. Kalau salawat yang kita kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk kemuliaan Nabi SAW, kalau salawat bagi kita untuk keselamatan bagi kita. Maka dalam ayat Al-Quran yang sangat populer dibaca oleh khotib setiap Jumat itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas Nabi. Salat itu artinya doa. Tapi kalau dia datangnya dari Allah, itu wujud pemuliaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau datangnya dari malaikat, itu doa sejahtera, salam selamat bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita, itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika kita mengucapkan salawat, itu untuk kita sebenarnya baliknya. Maka banyak orang-orang orientalis, orang-orang barat, katanya Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga, apa kita masih mendoakan? Itu ya. Maka jawabannya seperti itu. Sesungguhnya ketika bersalawat atas Nabi SAW, maka hakikatnya adalah kembali kepada kita. Maka sekali kita ucapkan 10 kali lipat Allah kembalikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang para habaib, para ulama, ada yang membuat wirid dan amalan. Misalnya ada yang membaca ayat Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi. Sampai 100 kali yang ajarkan seperti itu. Jadi Allahumma shalli 'alaihi itu paling pendek lah jawaban. Maka kalau ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad SAW, maka jawablah dengan Allahumma sholli alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak mengucapkan salawat. Itu pelit. Pelit bagi dirinya sendiri. Padahal ketika kita mengucapkan salawat, maka sesungguhnya kebaikannya, pahalanya kembali kepada kita.
ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, faqala alaihi salatu wassalam, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Jibril bahwa sunnah itu diperuntukkan orang-orang yang membaca selawat kepada Nabi pada bulan Rajab, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anibu ila rabbikum, maka kembalilah kepada Tuhan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu, wastaghfiru min dzunubikum, banyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Astaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asi, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan maksiat? Tentu dengan melakukan ibadah, atau yang paling minimal melakukan perbuatan yang mubah. Kata ulama Gus-Baha katakan, melakukan perbuatan mubah itu juga sesungguhnya dapat pahala. Apa perbuatan mubah? Di antaranya tidur. Tidur bela siang ini, dia tidur bisa. Dengan tidurnya bisa jadi dia terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau dia ada tidur keluar rumah, jalan-jalan, ya, ketemu kawan, ngobrol, awalnya bagus, ujung-ujung kaget ada tiba, sore, ya. Jika orang berjalan komentar, Nabi Yusuf, makanya ada benar yang ketika kita melakukan perbuatan mubah, maka sesungguhnya perbuatan mubah pun juga dapat pahala. Kenapa? Karena dengan itu kita terhindar dari perbuatan dosa. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum. Berserahlah kepada Tuhanmu, dekatkanlah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah maksudnya, wastaghfiru min dzunubikum, banyak-banyak istighfar. Allah astagfirullah. Paling ringkas astagfirullah. Maka disunnahkan habis sholat memang istighfar minimal 3 kali. Astagfirullah. Itu minimal 3 kali. Tujuannya minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Yang kedua, minta ampun kepada Allah dari kekhilafan selama sholat. Memang ya Allah berat sholat. Illal khashi'in, siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Kecuali orang-orang yang ketika sholat dia yakin di dalam hatinya bahwa dia sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan bahwa pada bulan Hurmah, bulan yang mulia ini, dzunub maghfur, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah maqbul, insyaallah segala ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabuha mudha'af, pahalanya, pahala dari ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hasanah wahidah fi sa'ir syuhur bi asra amthal. Beribadah, setiap kebaikan pada bulan-bulan yang lain itu satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat.
Jadi kalau kita baca satu huruf dalam Al-Quran maka dapat 10 kebaikan. Kalau kita sholat sekali itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 10 kali lipat kebaikan. Pada bulan-bulan selain bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di bulan yang lain, pada bulan Rajab sab'ina dilipat gandakan oleh Allah setiap kebaikan itu disab'in sampai 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban, di Rajab, Sya'ban, bisa mu'mi'atin. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Maka Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban itu hampir seluruh hari-hari pada bulan Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa sunnah. Kecuali kata Rasulullah yauman atau biyaumain, kecuali tinggal sehari atau 2 hari mendekati bulan Ramadan, itu tidak boleh lagi berpuasa. Maka kata Aisyah, tidaklah aku melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa paling banyak berpuasa selain pada bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan bisa ba'ini'atin sampai 700 kali lipat. Wa fi Ramadan, pada bulan Ramadan bi alfin, pada bulan Ramadan sampai 1000 kali lipat. Maka dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tahunnya 83 tahun 4 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Satu amal kebaikan yang bertemu pada bulan malam Lailatul Qadar nilainya 83 tahun. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Amal atau pahala ibadahnya itu melebihi dari ukurnya sendiri. Kenapa? Karena terkadang ada amal-amal tertentu pada waktu-waktu tertentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Sama dengan sholat di Masjidil Haram. Satu rakaatnya itu berapa? 100.000 rakaat di selain Masjidil Haram. 100.000. Mi'atu alfin. 100.000. Sekali sholat kita di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 rakaat dibanding masjid. Makanya orang berbondong-bondong haji, orang berbondong-bondong nak ngejar pahala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-raha waqta al-maut min al-atash wal khuruj ma'al iman wal najah min asy-syaitan fahdarimu hadhihi syuhur kulluha bi kathrati siyam wan nadama ala ma salaf min al-hajj. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-raha, jika kalian ingin roha itu senang, santai, waqtal maut, pada saat meninggal, pada saat mati, minal atos, dari kehausan. Kayak maksudnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu dikabarkan keringat kita itu bisa menenggelamkan diri kita, tapi panas. Maka kata Nabi, ada amalan yang bisa menjadikan kita sebaliknya jadi senang, gembira pada saat itu, yaitu bikatratis siyam, memperbanyak puasa, khususnya pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak puasa. Yang kedua, wan nadamu ala masalaf. Nadam itu menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu.
Ya Allah, aku menyesal selama perjalanan hidup berapa tahun, misalnya sholat bolong-bolong, puasa itulah, ngaji malas, pokoknya jahiliyah lah bahasa. Tapi kita bersyukur kemudian hidayah Allah datang, masih diberikan oleh Allah kesempatan nadam, menyesal. Maka syarat taubat itu dua syarat taubat itu. Yang pertama, menyesali perbuatan yang telah lalu, ya, dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, diganti dengan amal soleh. Itu taubat. Wan nadamu ala masyarakat. Nyesal ya Allah banyak dosa ya Allah, saking takutnya terus takut. Maka senjatanya istighfar, kemudian amal al-hasanah, ya. Maka kebaikan itu bisa menutupi keburukan. Maka mengapa ketika sholat, ya, sholat Allah yang didahulukan taruh kiri baru kanan, ya. Nah, tapi banyak dulu, bukan di sini ada tempat lain. Karena ibu jawaban kanan dulu, jadi putar Allah. Pengen kanan dulu tapi putar. Dia langsung ke Allah, kiri baru kanan. Apa maksudnya? Kiri ini memang lebih dikonotasikan kepada perbuatan negatif. Maka disebut ashabul yasar, orang yang banyak dosa yang tidak taat disebut dengan ashabul shimal atau ashabul yasar, golongan kiri. Yang baik ashabul yamin, golongan kanan, ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa, dan ada pun orang-orang yang diberikan oleh Allah catatan amalnya dengan tangan kanan, wasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, diberi dari belakang, nambelah dari belakang sebelah kiri pun. Wasawfa yad'u qubura, maka ketika lihat maka dia akan teriak, banyak sekali catatan-catatan buruk. Maka filosofi sholat tadi, al-hasanatu tamhus sayyi'ah. Maka disebut wa'at bi'is-sayyi'atil hasan, wa'at bi'is-sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk kita di masa lalu dengan perbuatan baik. Tutuplah dengan perbuatan baik, maka insya Allah bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang lalu. Itu makna sedekah tangan kiri, tangan atas dipukul. Jadi yang baik menutupi yang buruk. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa buruk di masa lalu dengan kebaikan pada saat ini. Wan nadam, maka pada bulan-bulan mulia pertama nanti insyaallah balik Ramadan, Allah menyampaikan kita bulan Ramadan, kita manfaatkan betul momen-momen bulan mulia itu untuk beribadah kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosa. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala laqitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu faqultu lahu min aina anta ji'ta ya Mu'adz. Jadi Anas bin Malik ini bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Kemudian bertanya, "Ya Mu'adz, dari mana kau datang?" Maka Mu'adz menjawab, "Ji'tu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku datang dari Nabi. Jadi baru bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu ma sami'ta minhu. Apa yang
engkau telah dengar ya Mu'az dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Mu'az menjawab, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, benar-benar ikhlas, la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Wa man shama yawman min rajab yabtaghi bihi wajha Allah dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rajab ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Dari maka Allah Subhanahu wa taala kan terkait dengan shaum Rajab. Para ulama ada yang menyebutkan banyak di Facebook itu puasa 1, 2, 3 pahalanya sekian. Para ulama menyebut banyak hadis-hadis yang berbicara tentang shaum Rajab secara khusus ini hadisnya lemah. Lemah itu kalau untuk ibadah tidak bisa dipakai. Lemah. Tapi kalau dia menggunakan hadis umum itu hadis amnya, bahwa Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak ibadah, berpuasa di antaranya pada bulan-bulan dimuliakan oleh Allah, maka hadisnya sahih. Kita puasa pada bulan Rajab tidak apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengatakan sangat menganjurkan bagi kita berpuasa pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama mengatakan memang hadis-hadisnya, kalau ahli hadis mengatakan, saya ingat ucapan Profesor Dr. Mustafa Ali Ya'qub di Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan, beliau ini ahli hadis. Dia mengatakan salah satu ciri hadis lemah itu, hadis dhaif itu adalah amalannya kecil, amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Itu lemah hadisnya. Semisal berpuasa pada tanggal 1 bulan Rajab, maka pahalanya dihapuskan oleh Allah 1000. Itu amalan sedikit tapi pahala besar. Itu di antara tanda kalau hadis itu lemah, tidak bisa dipakai untuk ibadah. Maka para ulama mengatakan, wa amma siyama kulluhu falam yashuk fihi bi khususihi. Kalau ada sunnah puasa seluruhnya pada bulan Ramadan dan pada bulan Rajab, maka itu tidak sah, maksudnya tidak benar. Ada hadisnya lemah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Jadi memang intinya boleh kita berpuasa. Ya. Tapi kalau maksudnya puasa sebulan penuh, itu tidak ada hadis yang sahih. Ya. Ada yang sahih adalah tentang berpuasanya Nabi SAW pada bulan Sya'ban. Tapi kalau kita ingin berpuasa pada bulan Rajab, tidak masalah. Senin, Kamis, atau puasa Nabi Daud, tidak jadi masalah. Wahukia diceritakan anak imra'atan fi Baitul Muqaddas kanat abidatan.
Ini ada sebuah cerita, ada seorang perempuan ahli ibadah di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu Masjidil Aqsa. Wa idza ja'a Rajab, apabila datang bulan Rajab, taqra kulla yaum, dia selalu membaca setiap hari Qul huwallahu ahad 11 kali. Ini amalan dia. Ya dasarnya tadi anjuran Nabi SAW kalau bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan perbanyaklah ibadah, maka cara wanita ini dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas 11 maratan sebanyak 11 kali setiap hari dia baca Qul huwallahu ahad. Ta'ziman lahu, dalam rangka memuliakan bulan Rajab, maka dia membaca surat Al-Ikhlas sampai 11 kali. Wa kanat tanzilul libas al-aqlas, untuk memuliakan bulan mulia ini dia melepaskan pakaiannya yang bagus-bagus. Pakaian sutra dia lepaskan, dia ganti dengan pakaian biasa. Yang sampai pada bulan Rajab dia bermewah-mewahan maksudnya. Maka dia lepaskan pakaian-pakaian mewah, digantilah pakaian wadal bihul thiyab al-badi, pakaian yang sederhananya. Ya. Ada suatu hari dia sakit. Famaridat fi Rajab, pada bulan Rajab ada satu waktu bulan Rajab dia kemudian sakit. Dia berwasiat kepada anaknya, oke, kalau aku meninggal, kapanilah aku dengan pakaian yang lusuh ini, dengan pakaian yang mahal. Tapi ternyata anaknya ini tidak patuh, mungkin karena gengsi, dia ingin memamerkan kepada orang lain, maka ibunya itu dikapanilah dengan kain yang bagus, ya, kain yang bagus. Akhirnya anakku mimpi. Dia bermimpi ibunya mendatanginya. Kadang memang adalah datang, maka kadang apa yang disampaikan di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ada benar. Dan datang kadang dalam mimpi apa baik itu kan, sehingga kemudian ada isyarat harus ngapos. Maka anaknya ini bermimpi, kemudian berkata kepada anaknya, ya bunaya lima lam ta'khud wasiyati, wahai anakku, kenapa kau tidak melaksanakan wasiatku, memakaikan pakaian yang lusuh, tetapi sebaliknya kau memakaikan pakaian yang bagus. Wa anta ghairu wadih, maka kata ibunya, aku tidak ridho dengan. Maka otomatis fatwa fasaan anaknya terbangun seketika pada saat itu. Ya. Kemudian dia gali lagi kuburnya, kuburan perempuan itu ternyata tidak ada lagi di dalam. Jasadnya itu tidak ada lagi di dalam tiang lahat. Jadi anaknya itu saking takut karena ibunya bilang aku tidak ridho, digalinya kuburan itu ternyata tidak ditemui lah jasad ibunya. Watahayyara wa baka wa bukan syadidan, kemudian dia bingung dan menangis jadi-jadinya. Fasami'a tidak, dia mendengar ada orang yang menyuruh, ya, yaqulu amma alimta anna man azama syahran Rajab lam yatruk fil qabri faridan wahidan. Ada suara yang menyuruh mengatakan, barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, yang menghormati bulan Rajab, maka kami tidak akan meninggalkan dirinya di alam kuburnya sendirian. Ya, jadi itu diambil, dipindahkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia ke bulan Rajab. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala itu beberapa hal seputar keutamaan bulan Rajab. Terakhir ada doa yang sering diajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah pada bulan Rajab ini dengan amal soleh. Dengan bulan Sya'ban juga kita dimuliakan oleh Allah dan kita berdoa dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kiranya dapat kami sampaikan mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala ampun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.